Hari ini kami berdua bergantian menyampaikan firman yang bertema tentang kepemimpinan. Judul besarnya adalah Everyone Can Lead. Boleh ditampilkan menunya sepanjang hari ini. Ya, tadi pagi suami saya menyatakan judul dipanggil untuk menjadi pemimpin. Setiap kita ini dipanggil, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin tidak terkecuali. Untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Jadi bukan sekedar pemimpin yang dipakai Tuhan untuk 1, 2, 3 orang saja, tapi pasti Tuhan mau pakai untuk lebih banyak lagi orang menerima Injil keselamatan. Yang kedua tadi saya sampaikan tentang Daud, excellence-nya itu berasal dari akarnya dari hatinya dia. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang murni, hati yang taat setia, hati yang mau dibentuk. Dan tadi yang ketiga, panggilan untuk yang berani. Siapapun kita, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kita harus berani meresponinya. Tadi contohnya adalah Musa. Bagaimana Musa itu punya banyak alasan ketika dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk satu visi Tuhan yang besar. Tapi ketika Tuhan memilih, Tuhan itu menyertai. Dan sore hari ini saya menyampaikan tentang Musa juga, judulnya adalah kepemimpinan dengan hati mulia. Ya, nanti saling melengkapi khotbah yang tadi. Tuhan itu rindu kita semua menjadi pemimpin apapun latar belakangnya, apapun backgroundnya, apapun masa lalunya. Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita, tentang siapa kita, asal usul kita. Bahkan Tuhan itu tidak peduli dengan dalam tanda kutip kecakapan kita, skill kita. Karena ketika hati kita itu di hadapan Tuhan, hati kita itu berkenan, Tuhan itu menumbuhkan kepemimpinan kita. Tuhan itu yang memperbesar kapasitas kita. Tadi saya sampaikan juga, Daud itu bukan seniman, Daud itu bukan pemain musik. Tapi ketika dia di tengah-tengah menjadi gembala 2-3 ekor domba, dia belajar bermain kecapi. Dan bermain kecapi juga bukan sesuatu yang mudah. Dia belajar secara otodidak. Dan saya percaya itu karena ketekunannya. Dia gak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Gak mau nganggur dalam tanda kutip. Dia mau terus menjadi orang-orang yang produktif. Karena dia pemimpin yang menangkap hatinya Tuhan. Dan berdasarkan berbagai studi sekitar 60-80% keberhasilan organisasi itu dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh kepemimpinan. Dan keberhasilan amanat agung itu terjadi ketika banyak orang menanggapi respon atau panggilan Tuhan dalam kita itu memimpin. Memimpin itu apa sih? Memimpin, menjadi pemimpin itu membawa pengaruh, membawa dampak, membawa teladan, membawa setiap orang itu bukan kepada kita, tapi membawa setiap orang itu kepada Kristus. Jadi kalau misalnya kita dipilih menjadi pemimpin, itu adalah privilege, bukan karena kita bisa. Tapi sediakan hati kita. Suatu waktu kalau misalnya dipilih menjadi pemimpin, ya aku mau. Bukan karena aku bisa, tapi Tuhan yang memampukan. Karena semua itu juga kemampuan datangnya daripada Tuhan. Ada sebuah kata-kata yang John Maxwell katakan bahwa everything rise and falls on leadership. Hampir semua keberhasilan, seluruh keberhasilan organisasi itu tergantung pada kepemimpinan yang ada. Organisasi itu dibawa maju atau mundur itu tergantung pemimpinnya. Sama seperti keluarga itu mau maju, mau mundur itu tergantung dari kepala rumah tangganya. Entah itu suami atau istri yang berperan di sana. Jadi kualitas pemimpin yang berhasil itu bukan hanya kecakapan atau skillnya saja, tapi bagaimana hatinya. Apakah dia berhati mulia atau tidak. Dan saat ini kita mau belajar bagaimana Musa, ketika saya pelajari, saya baca berulang kali. Musa ini punya hati yang mulia di hadapan Allah. Musa ini kalau dilihat dari latar belakangnya, dia anak yang terlahir di masa-masa yang tidak mudah.
Musa itu lahir di mana setiap anak laki-laki keturunan Ibrani itu harus dimusnahkan. Ya dibuang ke sungai Nil semua anak laki-laki pada zamannya Musa. Tapi karena kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, Musa itu dipilih, dipanggil dalam tanda kutip untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Dan timbulnya dari apa? Timbulnya dari hati belas kasihan. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan Tuhan memilih Musa. Dan hati belas kasihan itu turun kepada putri Firaun. Mari kita baca di Keluaran 2, 1-10. Musa lahir dan diselamatkan. Yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kita berhenti di situ. Berarti kepemimpinan Musa ini berasal dari belas kasihan Allah. Musa dipanggil Tuhan kembali, asalnya dari Tuhan itu memberikan kasih karunia dalam hidupnya. Semua by God favor. Tuhan memilih Musa itu juga karena kasih karunia. Kenapa Musa? Kan ada banyak bayi bangsa Ibrani yang lainnya. Kenapa Musa? Karena belas kasihan Allah pada bangsa Mesir dan belas kasihan Allah kepada Musa. Dan itu juga belas kasihan itu yang Tuhan taruh dalam hati putri Firaun sampai memilih Musa sebagai penyelamat bangsa yang besar. Membawa keluar dari tanah Mesir. Semua by God favor. Bahkan dia bisa menikmati air susu ASI dari ibunya sendiri. Semua by favor. Dia tidak perlu mendapat asupan dari orang lain, tapi dari ibu kandungnya sendiri bahkan. Ya semua itu dari kasih karunia Allah. Kalau kita menyadari hidup kita pun kasih karunia. Kita ada hari ini pun semua by God favor. Semua dari kasih karunia Allah. Jadi apa yang mesti kita banggakan? Apa yang mesti kita sombongkan? Gak ada, karena semua itu semua dari kasih karunia Allah. Jadi kepemimpinan Musa, saya catat di sini berawal dari kasih karunia Allah. Musa lahir, Musa diselamatkan. Dan karena kasih karunia Allah itulah posisi pemimpin itu sesuatu yang privilege, sesuatu yang ketika kita menjadi pemimpin itu bukan menjadi sebuah posisi yang harus kita banggakan, enggak, tapi itu pemilihan Allah atas hidup kita untuk kita membawa dampak bagi orang-orang yang kita pimpin. Sehingga ketika kita ada dalam posisi itu, lakukan fungsi kita. Bukan karena jabatannya, tapi bukan karena kita mampu di sana, tapi kepemimpinan itu diberikan kepada kita untuk kita membawa berkat, menjadi terang bagi sekeliling orang di tempat kita. Di rumah kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, di lingkungan sosial kita, dimanapun kita berada. Dan harus ada perasaan menghargai panggilan itu. Ketika kita dipilih ya, entah itu di kantor, entah itu Anda sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, itu posisi privilege lah yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda untuk membawa dampak dan pengaruh. Jadi jangan sewenang-wenang menggunakan posisi itu. Jangan sampai posisi itu justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kita.
Jangan sampai kita itu merasa berhak atas posisi itu. Karena semua itu kasih karunia Allah. Kapanpun Tuhan itu juga bisa ambil kepemimpinan itu. Sebagai suami kapanpun kita juga ada batas waktu usia. Sebagai ibu kita juga ada batas waktu usia. Otoritasnya juga bisa diambil sama Tuhan. Nah kalau kita ada di posisi itu, gunakan posisi itu dengan bijaksana. Dan ini yang membuat kita semakin jaga hidup lebih lagi. Berhati-hati dalam kita bertindak, dalam kita bersikap, bahkan dalam kita berkata-kata. Ini pun juga firman ini juga berbicara kepada saya bagaimana setiap posisi kepemimpinan itu bukan hanya sebuah posisi yang membawa pengaruh, tapi bagaimana posisi pengaruh itu memberkati. Yang ada di dalam ini loh yang terpancar keluar, itulah yang memberkati. Bukan hanya skillnya saja, bukan hanya kecerdasan, kepintaran, semua itu bisa dipelajari, semua itu bisa ditambahkan asal dia mau. Tapi apa yang di hati ini, karakter itu yang kekal, karakter seorang pemimpin yang baik, sekalipun dia ini belum jadi pemimpin ya, kalau Anda lihat ya, kalau anak-anak kecil berkumpul, kita tuh bisa tahu kalau anak ini punya potensi leadership gitu. Tiba-tiba dia bisa, ayo ajak teman-temannya ngapain, ayo gini gitu. Itu kayak sesuatu yang natural gitu. Ada Tuhan beri dalam kehidupan anak itu dan wah iya ya ini nanti ke depan bisa jadi pemimpin. Nah sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup entah kita, entah anak-anak kita yang dipilih menjadi pemimpin kelak. Bukan hanya sebuah posisi yang kita inginkan, tapi bagaimana posisi itu berfungsi untuk menjadi dampak, menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Yang kedua, kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang memiliki hati belas kasihan. Musa ini membela bangsanya. Ya, ia pernah lari ke Midian karena dia pernah membunuh orang Mesir gitu ya. Kita baca aja ya di Keluaran 2 11 sampai nanti kita berhenti gimana kita baca ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Ya kita berhenti di situ aja. Ya di situ Musa itu kenapa sih sampai tega membunuh? Sebenarnya Musa itu kan sudah jadi posisinya juga sudah tinggi di Mesir. Dia diambil anak oleh putri Firaun. Jadi dia punya, bahkan mungkin punya chance, punya kesempatan untuk menjadi pewaris. Tetapi kenapa Musa sampai membunuh orang Mesir? Karena ada hati belas kasihan akan bangsanya. Dia gak tega melihat bangsanya itu disiksa, disuruh kerja rodi. Dia tahu asalnya dia. Padahal bisa aja dia hidup di istana, dia hidup menikmati kenyamanan yang ada, dia hidup dengan enak, bisa aja dia mengambil kesempatan itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena hatinya didorong oleh belas kasihan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Musa memang apa yang dia lakukan itu salah dengan membunuh orang Mesir. Tapi itu didorong dengan hati yang dia rindu. Bangsanya itu tidak ditindas. Ada sebuah hati yang seperti seolah-olah gak terima gitu loh. Kenapa ya bangsaku sampai ditindas. Sampai akhirnya dia melakukan hal yang tidak berkenan juga di hadapan Allah. Tapi kenapa Tuhan masih pilih dia? Ya karena Tuhan melihat potensi kepemimpinannya. Tuhan itu melihat hati penuh belas kasihan
dalam hidupnya. Saya tulis di sini, John Maxwell berkata, keberanian dari pemimpin besar untuk memenuhi visinya berasal dari semangatnya, bukan posisinya. Keberanian dari Musa untuk pada akhirnya nanti menjadi pemimpin, sekalipun dia excuse loh, di awalnya dia dipilih itu banyak sekali alasan, dia gak cakap dalam berkata-kata, dia gak bisa, tapi pada akhirnya dia berani melangkah. Dengan otoritas Tuhan, dia dikasih tongkat gitu ya. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat gitu ya. Terus dilemparkan jadi ular, ada tanda-tanda ajaib dan heran. Itu semua karena kasih karunia Allah. Keberanian dia melangkah memimpin jutaan umat. Itu berasal dari semangatnya. Hati yang mengasihi bangsanya. Ada kisah menarik juga. Di awal kan tadi juga Musa ditolak ya, apa kamu mau jadi pemimpin atas kami? Ada penolakan juga di awal perjalanannya dia untuk dipilih Tuhan. Dan satu tokoh ini yang saya mau ceritakan juga mengalami penolakan demi penolakan. Tetapi saya tulis seorang pemimpin sejati tidak digagalkan oleh penolakan. Walt Disney lahir tahun 1901 dari sebuah keluarga miskin. Dia lahir di pinggiran kota Missouri, Amerika Serikat. Ayahnya ini memiliki sebuah percetakan lokal yang dikerjakannya sendiri bersama Walt dan kakaknya. Kegagalan keadaan itu terjadi dalam hidupnya. Bahkan beberapa kali gambarnya dia itu ditolak. Tapi suatu waktu saya sempat baca, dia itu pernah dikasih kesempatan oleh hamba Tuhan di satu gereja untuk menggambar. Bahkan dia diberi tempat tinggal. Bahkan konon katanya ada tikus di daerah di tempatnya dia tinggal. Dan tikus itu yang menginspirasi dia, akhirnya dia membuat Mickey Mouse. Ya, jadi tekanan, penolakan, dia gambar, ditolak dimanapun gitu ya. Dia menggambar kartun, menggambar apapun ditolak semuanya. Tapi satu waktu juga akhirnya penolakan demi penolakan itu tidak membuatnya dia menyerah. Tapi satu waktu ada sebuah studio kecil yang menerima jasa gambarnya. Yaitu cerita kartun yang berjudul Alice in the Wonderland. Dan jasanya itu dia dibayar mahal. Dan akhirnya difilmkan dan sukses besar. Seandainya Walt Disney pada waktu itu dia ditolak, dia berhenti, maka dia nggak akan jadi pembawa sukacita bagi anak-anak. Berapa banyak dari kita yang juga melihat Mickey Mouse, Donald Duck gitu ya, apalagi Cinderella, Snow White, itu film kartun yang memberkati gitu ya, everlasting gitu, kayaknya happy ngelihat Walt Disney itu kayaknya wow happy gitu, anak kecil tuh kalau ngelihat Walt Disney gitu ya, itu kan happy. Dan memang itu yang menjadi kerinduan hatinya. Dia mendedikasikan diri seutuhnya untuk kebahagiaan anak-anak sehingga dia mendirikan Disneyland. Itu kalau dia berhenti dengan penolakan-penolakan yang ada, dia gak akan jadi berkat. Dan Walt Disney ini seorang Kristen yang taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan gagal memimpin hanya karena sebuah penolakan. Karena pemimpin yang sejati tidak digagalkan oleh penolakan. Justru penolakan demi penolakan itu membuat dia tuh semangat untuk terus mengerjakan karena matanya melihat Tuhan. Kalau melihat manusia, ujungnya pasti kecewa. Tapi kalau melihat Tuhan, kekecewaan kita itu ada sebuah penghiburan. Ada kekuatan yang melandasinya karena asalnya bukan dari kita kok. Semua kemampuan itu Tuhan yang tambahkan. Mari kita baca di Roma 8 ayat 24 sampai 28 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan ke depan itu bukan dari, yang dilihat bukan dari pengharapan lagi, tapi bagaimana kita ini masih mengharapkan apa yang akan terjadi ke depan. Maksudnya gini loh, apakah kita bisa melihat masa depan kita dengan kacamatanya Tuhan? Kalau kita melihat masa depan kita, sama kayak Walt Disney tadi, kalau dia melihat kacamatanya dengan kacamatanya dia, pengharapan itu gak akan ada. Wong berkali-kali kok ditolak. Tapi kalau dia melihat pengharapan itu dengan kacamatanya Tuhan, bahwa Tuhan itu terus menyertai, Tuhan terus memampukan, terus memberikan kemampuan, dia terus bergerak dan berjalan, pada akhirnya Tuhan membuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus punya semangat dalam mengerjakan apapun yang sekarang ini Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, baik itu di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, pelayanan, entah Anda sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, murid, anak, orang tua. Setiap kepercayaan-kepercayaan itu kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kepemimpinan yang digerakkan oleh belas kasihan seperti Musa tadi, tidak peduli dengan posisinya dimanapun, ya dia gak peduli, dia akan tetap lakukan dengan fungsinya. Karena memimpin itu bukan karena posisi, memimpin itu karena fungsinya yang dipercayakan. Musa pun awalnya bukan pemimpin, tapi karena belas kasihan yang didorong oleh Allah, akhirnya dia dimampukan menjadi pemimpin yang luar biasa. Padahal dia itu juga bukan pemimpin yang berhasil menjalankan amanat Tuhan loh. Toh dia gak bawa kok, dia cuma lihat tanah Kanaan, dia gak masuk ke tanah Kanaan. Dia pernah gagal. Tapi hatinya itu ya, sekalipun dia dalam tanda kutip sama Tuhan dihukum gak boleh masuk tanah Kanaan, dia tetap membangun orang yang berikutnya untuk membawa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana dia mempersiapkan Yosua. Bagaimana dia terus menceritakan tentang nanti ya kalau di sana jangan lupa Tuhan. Terus ya ingat Tuhan yang bawa kamu keluar loh dari bangsa Mesir. Jadi semua dia terus kasih wejangan sampai detik akhir dia mati. Dia terus setia mengerjakan. Yang ketiga, Musa itu pemimpin yang mementingkan orang lain. Ada sebuah cerita tentang anak lembu emas ketika waktu itu Musa ada di satu gunung dan gak turun-turun. Ya, mereka tuh bikin lembu emas. Dan Tuhan murka gitu ya. Dan ketika Tuhan murka, yang dilakukan oleh Musa adalah Musa itu membawa atau mementingkan bangsanya ketika Tuhan mau menulahi. Kita baca ya. Di Keluaran 32, kita lompat aja ke ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Di ayat 10 tadi ya, Tuhan itu bilang loh, aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau tak pakai jadi bangsa yang besar. Kalau Musa jawab, ya Tuhan. Berarti dia ngelihat
dirinya sendiri. Karena di situ Tuhan berjanji sama dia, itu semua tak binasakan tapi kamu tak pilih jadi bangsa besar. Kalau Musa itu self-center, dia akan bilang iya Tuhan. Tapi dia enggak loh, dia nego sama Tuhan. Bahkan Tuhan itu dikatakan menyesal karena malapetaka. Ini saya yakin Tuhan itu menyesalnya itu bukan karena Tuhan itu salah mau ambil langkah. Tuhan itu menyesalnya karena ya ampun ini kok ada ya orang yang gak self-center. Kok masih memikirkan bangsa yang tegar tengkuk. Aku aja mau menulai tapi ini ada satu orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Untuk meminta ampun atas bangsanya. Musa tidak melihat dirinya. Musa melihat bangsanya. Musa menjadi pemimpin yang melayani. Menjadi pemimpin yang berhati mulia. Dia tidak mencari nama pribadinya. Bisa aja dia memilih untuk jadi bangsa yang besar. Untuk dipakai Tuhan hebat. Dia enggak memilih itu. Dia tidak punya agenda pribadi. Tapi Musa memiliki kerinduan untuk menjadi alat untuk menyelamatkan bangsanya. Yang keempat, Musa adalah pemimpin yang bersyafaat bagi orang lain. Kita baca di Keluaran 32 ayat 11. Keluaran 32 ayat 11 sampai 13 dikatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan 32 ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, ya tadi saya udah baca ya. Jadi di sini Musa ini memikirkan umatnya dan dia mencoba melunakkan hati Tuhan dengan doanya. Dia bersyafaat. Bahkan ditulis juga di salah satu ayat firman Tuhan. Dia rela namanya itu dihapuskan dari kitab kehidupan. Bayangin ya, sudah dipakai Tuhan luar biasa, ketemu sama bangsa yang tegar tengkuk, masih rela loh. Gak diakui di hadapan Tuhan selama bangsanya diselamatkan. Kok bisa punya hati seperti itu ya? Saya pun belajar loh dari seorang Musa. Hatinya lemah lembut, hatinya penuh kasih, hatinya mulia di hadapan Tuhan. Dan dia rela berkorban. Rela supaya namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca ya di Keluaran 32 ayat 31 sampai 35. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Sampai di situ aja. Tuhan melihat hatinya Musa. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berjalan di depannya. Tuhan melihat hati yang mulia dari seorang pemimpin. Sama kayak Daud waktu di Siklak. Dia kalah gitu ya sama orang Amalek. Dia hancur hati, dia menangis juga dengan bangsanya. Bahkan bangsanya waktu itu yang dia pimpin mau melempari dia dengan batu. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia memenangkan jarahannya itu. Dan dia memenangkan jarahan itu gak cuma buat yang berperang. Yang menjaga barang-barang juga dia bagi jarahan dengan sama porsinya. Rela berkorban. Memikirkan orang lain. Gak memikirkan dirinya sendiri. Kita belajar sama-sama untuk menjadi pemimpin yang demikian. Pemimpin yang punya hati yang mulia. Hati yang rendah hati. Hati yang penuh belas kasihan. Seperti Yesus. Bukankah Yesus juga punya hati yang mulia? Memberikan nyawanya bagi kita manusia berdosa. Mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Menebus setiap dosa kita. Sebuah standar kepemimpinan yang tinggi. Jadi kalau standarnya setinggi itu. Artinya kita harus terus menjaga kekudusan hati kita setiap waktu.
Karena hati kita ini licik Bapak Ibu Saudara. Kesenggol sedikit aja kita bisa marah gitu ya. Disalah mengerti aja kita bisa kecewa. Mungkin bergesekan gitu ya. Tadi suami saya bilang kita ini domba. Dan domba itu hidup di dalam kawanan gitu. Dan kawanan itu kalau domba sama domba itu kadang bergesekan. Dan itu ternyata bergesekan itu supaya hangat. Jadi kalau kita sedang bergesekan sama orang lain, Tuhan itu izinkan supaya kita bertumbuh ke arah Kristus dan supaya lebih hangat. Ya memang hidupnya harus di dalam kawanan. Jadi Bapak Ibu kalau kita belum punya komunitas, kita belum punya keluarga rohani, belum tertanam di gereja lokal manapun, putuskan sekarang Anda mau bergereja di mana dan mau tertanam di mana, mau punya komunitas di mana. Karena disitulah yang akan menjagai Anda. Kawanan domba-domba ya harus hidup dengan domba, dengan kawanan yang sama, dengan visi yang sama, dengan hati yang sama. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, bertumbuhnya ke arah Kristus. Yang keenam, kepemimpinan Musa adalah pemimpin yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Musa adalah pemimpin yang selalu meminta penyertaan Tuhan. Dia menjalankan kepemimpinannya bukan dari pengalamannya, bukan dari kemampuannya. Saya percaya ketika dia di Mesir, dia ditrain luar biasa pasti. Dia tuh bukan orang yang tanpa skill loh Musa itu. Oh dia di istana raja ya, Fir'aun. Apalagi dia dibesarkan oleh putri Fir'aun sampai dia dewasa. Pasti dia diajari intelektual, dia jadi terpelajar. Di istana dia diajari bagaimana behave-nya, moralnya. Dia diajari juga bagaimana menanggulangi istana mungkin. Banyak pengajaran-pengajaran. Tapi bukan soal skillnya. Dalam setiap waktu dia gak mengandalkan pengetahuannya. Dia gak mengandalkan apa yang dia tahu. Dia mengandalkan Tuhan. Hubungannya bersama Tuhan. Rasa cintanya akan Tuhan. Membuat dia taat dan berjalan dalam perkenanannya. Kita baca di Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi karena Tuhan mengenal Musa, karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa, dan karena Musa meminta penyertaan Tuhan, Musa minta Tuhan sendiri yang berjalan di depannya. Dan bahkan kalau Tuhan gak menyuruh dia berangkat, dia gak berangkat. Itu yang membuat hati Tuhan itu mengasihi Musa. Sampai dikatakan dia itu berhadapan muka dengan muka. Gak ada manusia yang sedekat itu loh, berhadapan muka dengan muka. Sampai kenapa kalau Musa itu habis ketemu Tuhan, turun ketemu bangsanya tuh sampai ada sinar kemuliaan yang luar biasa. Karena hanya dia yang bisa seintim dan sedekat itu pada Tuhan. Musa tahu bahwa segala keberhasilan yang dia lakukan, segala langkah-langkahnya itu melalui tuntunan Tuhan. Bayangkan loh 40 tahun di padang gurun. Kok gak sakit? Kok gak capek, kok gak lelah, kasutnya itu aja loh. Gak rusak, kok bisa ya? Dipelihara sama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan kepemimpinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang terus memperkatakan berkat atas anak-anak kita. Jadilah orang tua yang menjadi teladan.
Jadilah orang tua yang tidak hanya mampu berkata-kata tapi tidak bisa melakukan. Sama-sama kita belajar seperti Musa. Hatinya bergantung sama Tuhan. Hatinya mau mengasihi orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, berkorban dan bersyafaat. Jika hari-hari ini ada anggota keluarga Anda yang belum menerima Tuhan, belum kenal Tuhan, berdoa untuk mereka. Sampai sesuatu terjadi, sampai pintu-pintu hati mereka tuh terbuka akan Injil. Sehingga Injil itu menjadi sesuatu yang mudah di dalam hati mereka. Lalu apa aplikasinya? Yang pertama, kalau Anda sekarang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bukan hanya karena posisi, tapi jadilah pemimpin yang berfungsi. Yang kedua, mintalah dan miliki hati Bapa di dalam kita mengambil fungsi kepemimpinan kita. Karena tanpa hati Bapa kita nggak mungkin bisa memimpin. Entah itu kita di dalam toko kita, di dalam perusahaan kita, kita sebagai karyawan pun tanpa hati Bapa kita nggak mungkin bisa menjadi garam dan terang. Ketiga, jadilah pemimpin yang membangun bukan meruntuhkan. Punya kerinduan untuk membangun orang. Kalau kita punya ilmu jangan segan untuk membangun orang di bawah kita tuh curahkan 100% bahkan 1000%. Berikan waktu-waktu Anda yang terbaik. Yang keempat, berdoa dalam pergumulan. Berdoa dalam pergumulan orang-orang yang kita pimpin. Menangis bersama mereka. Di dalam kesedihan mereka, bersukacita atas keberhasilan mereka. Itu yang membuat mereka itu mau mengikuti kita, mengikuti Kristus atas hidup kita. Sama kayak Daud, tadi saya cerita, Daud itu kepengen air di perigi Bethlehem, tapi wow di sana kan ada banyak musuh ya. Tapi triwiranya Daud ini loh rela mati, rela cuman demi air itu. Tapi Daud gak minum karena Daud tahu itu diambil dari resiko yang besar. Dia curahkan kembali kepada Allah. Luar biasa ya. Hati seorang pemimpin yang kayak gini yang harus kita minta. Saya pun belajar banyak di sini. Kita semua gak sempurna, pemimpin gak ada yang sempurna. Tapi jangan berhenti di kita gak sempurna. Tapi teruslah kita mau disempurnakan selalu. Mau untuk terus mengerjakan apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Dan mau diperbesar, mau ditegur, mau diarahkan, mau dibentuk, mau dikasih masukan. Dan terus mau melangkah, jangan berhenti. Jangan hanya ada di dalam zona nyaman. Karena zona nyaman itu akan membawa kita pada kejatuhan. Daud itu ketika ada di dalam zona nyaman, ketika dia gak berperang. Di atas sotoh rumah itu disitulah kejatuhan ada. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan konsekuensi atas dosanya. Tapi dia mau ditegur. Dan berikut-berikutnya Yoab itu nyuruh dia perang. Mungkin supaya Yoab tahu, wah ini kalau rajaku nggak disuruh perang, dia nganggur, dia melakukan hal yang boten-boten gitu ya. Jadi lebih baik disuruh perang aja. Jadi memang nggak mudah menjadi pemimpin itu. Saya tahu ketika mungkin Anda sebagai kepala keluarga ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Mungkin juga ada rasa lelah sebagai suami-suami gitu ya. Sudah capek di pekerjaan, nanti istrinya juga curhat, anaknya juga ini ngobrol kadang-kadang pengen suasana yang santai gitu ya. Yang hanya bisa mungkin bisa me time gitu ya, yang suka sama hobi, yang suka tidur gitu ya. Bisa bikin me time gitu. Tapi bersyukur atas setiap privilege yang Tuhan beri. Dan mungkin kalau ada yang di sini single mom gitu kan, pasti lelah dalam pemikiran, dalam tubuh, capek gitu ya. Tapi teruslah mengerjakan segala sesuatunya dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan memilih, Tuhan hadir dalam hidup Anda, Tuhan itu yang menyertai. Mari kita satukan hati dalam doa.